Damai sejahteralah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis di dalam Injil Yesus Kristus yang ditulis oleh Matius dari pasal yang ke-7, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Mari kita buka Alkitab kita sehingga kita bisa membacanya secara responsoria. Matius pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kita membaca dalam bahasa Indonesia dan secara responsorial. Demikian dituliskan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Hai orang fasik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, izinkan saya memperkenalkan diri. Siapa tahu masih ada di antara kita yang belum kenal kepada kami. Di hari Minggu yang lalu kami di Yojakon atau dilantik begitu ya menjadi pendeta di gereja kita, menggantikan Amang Pendeta Vandalen Gultom. Jadi saya sekarang adalah pendeta fungsional di HKBP Reformanda, Resort Reformanda. Saya adalah pendeta Erhanda Baban, istri yang saya cintai, Bu Runi Rajai, Buru Sinaga. Istri saya juga pendeta Manginang, melayani di HKBP Bandung Timur. Kepeleset nyampe. Siapa tahu Amang dan Inang pesta atau ada kegiatan di Bandung Timur, mau lepas si berek kamu Padita Buru Sinaga imainata. Jadi undang segan-segan, undang mari kita saling menerima di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Amang Inang kami dikaruniai Tuhan anak satu, namanya Bestar Sian Kendrick Nawaban, masih umur 7 tahun, laki-laki. Mungkin kita bertanya, nakabi dohoro apa di tahun nanti? Kalau saya ada panggiling ngapi 2 tahun, daong inang tuh. Anggo di rohan yan, naing gua dok taba ito na sada naik dangi, alai dangala roha, bukan karena hati, terserah Tuhan semuanya kan? Itu, niula doang gua diula, alai dak perbue, yang apa boleh buat? Itu, tokoh didah, itu dah, alang mar perbue ya Tuhan yang tentukan semuanya. Jadi imajolo sementara ateh Amang Inang dah perkenalan. Kita akan melanjutkan persauran yang baik untuk beberapa tahun lagi ke depan. Ya, kalau Amang Pendeta Vandalen kurang lebih 2 tahun Amang Inang ya sama kita kan. Molohami di HKBP Sumbersari sebelum di SON itu 4 tahun 7 bulan gitu. Jadi mudah-mudahan sesuai kehendak Tuhan kita bisa bersama berdiskusi, membahas firman,
saling menguatkan dan mendoakan. Demikian Amang sementara Inang perkenalan dari kami. Horas madi kita salahut nak. Yang berikutnya Mang Inang, saya orang muda Mang Inang, umur saya masih 34 tahun. Muda banget ya. Ini nikah umur berapa sih? Anaknya udah umur 7 tahun gitu. Jadi orang muda Mang Inang itu sangat suka belajar. Siapa tahu baik khotbah hari ini, baik minggu-minggu atau hari-hari yang akan datang, ada ketidakcocokan antara khotbah yang saya sampaikan dengan hati Amang dan Inang sekalian. Saya mohon, buat kamu bibelmu, hubua bibelhu, dungi manarangoti hatani debata hita sambil mengopi, manang minum teh manis. Setuju? Daripada duk saya ibadah minggu, keluar hita sia gereja, Roma hita. So hasi apa ditai, manang camita nadang binoto. Linu doha porsi aku dibayani. Inna, jangan ya Amang Inang ya. Kita kan mau bersama-sama terus dalam damai sejahtera kan. Itu dah. Molo adong kalau ada yang tidak cocok di hati Amang dan Inang dari khotbah saya, kita kan teman seiman ya. Bahwa kamu bibelmu, hubua bibelhu, mari kita bicara tentang firman Tuhan. Setuju? Anggo sokonon tebu memarjamita udah. Itu dah. Alana unang jangan sampai, karena gini Amang Inang, saya seperti saya bilang tadi, saya orang muda, saya suka belajar. Jadi teologi-teologi yang berkembang sekarang itu saya pelajari betul-betul. Sehingga saya bisa menyampaikan khotbah yang segar kepada kita semuanya. Nah, terkadang ada di antara kita yang masih memegang teologi yang lama yang belum berkembang. Ketika ada teologi yang baru, salah doi, begitu kan. Nah, saya nggak tahu, mungkin masih ada di antara kita yang tidak setuju kalau baca Alkitab tuh pakai handphone. Ada dong dope? Itu contohnya adalah ya orang-orang yang ya masih memegang tradisi yang lama. Kalau kita pegang tradisi yang baru, kita harus ikuti perkembangan Amang Inang. Kenapa? Dulu, kalau kita bicara dulu ya, Alkitab itu papirus Amang Inang, kertas yang dari kulit pohon. Belum kertas seperti kita sekarang ini. Jadi merupakan gulungan kitab namanya, dia digulung supaya rapi. Seiring perkembangan waktu, jadilah kertas buku Alkitab yang kita pegang sekarang. Seiring berkembangnya waktu, masuklah ke handphone, masuklah ke layar proyektor dan lain-lain. Nah itulah perkembangan. Kita harus terima semua itu Amang Inang. Tapi kembali, dang hupaksa naik kopor saya hamu dijami takuda daong. Kalau tidak percaya, saya selalu sampaikan di semua jemaat tempat saya melayani. Hapor seau mido pangulu hoko. Rapi tamadok dua ya. Hapor seau mido pangulu hoko. Kalau Amang dan Inang tidak percaya dengan khotbah saya, tidak jadi masalah. Kita tetap punya hubungan yang baik. Setuju? Oke, baik. Bapak Ibu Saudara, saya bagi 3 ini khotbah hari ini. Karena kalau disatuin, saya kurang mampu untuk menjelaskannya. Tapi kalau dibagi 3 saya mampu. Dimampukan Tuhan maksudnya. Jadi ayat 1 sampai 5 itu bagian pertama. Lalu ayat 6 saja. Lalu ayat 7 sampai 11. Ayat 1 sampai 5, mari kita simak bersama-sama. Dikatakan tadi, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai dan seterusnya dan seterusnya. Ini soal menghakimi Amang Inang. Kalau kita bicara soal menghakimi, seperti yang dikatakan firman Tuhan ini, jangan kamu menghakimi supaya kamu jangan dihakimi. Ini kita tunggu dulu ya. Menghakimi yang bagaimana? Saya selalu sampaikan Amang Inang. Jangan memahami Alkitabmu, jangan memahami firman Tuhan kata per kata. Kalau kita memahaminya kata per kata, kita bisa jatuh ke dalam kesesatan. Contoh, di firman Tuhan ada dikatakan, jika matamu menghalangi engkau untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, congkellah. Wah, anggo songoni do kata per kata tahu lui ngakana buta hitana pungon waeng dah. Bedo dah, itu kan? Padi tau pengen buta. Karena banyak sekali yang saya lihat yang bisa membuat saya tidak masuk dalam kerajaan sorga. Itu kalau memahami firman Tuhan kata per kata. Kenapa? Kita sudah beda konteks sama orang yang ratusan tahun yang lalu menulis ini. Kita di Bandung, mereka di Timur Tengah sana. Banyak sekali perbedaan-perbedaan. Itu makanya ada pembelajaran teologi. Itu ubahena hudok tuhita mengenang. Jangan sampai ada di antara kita mengerti firman Tuhan kata per kata. Oh, bahaya sekali, bahaya sekali. Firman Tuhan mengenang, kalau dicabut dia dari akarnya, firman itu mati.
menjadi kehendak sendiri. Contoh, buka kita Alkitab kita Manginang ya, Matius 21 ayat 22. Ini contoh aja, Matius 21 ayat 22. Kita buka sama-sama Manginang, supaya kita baca. Matius 21 ayat yang ke-22. Mari kita membacanya bersama-sama, 2 ya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ini ayat yang sering sekali diambil oleh pengkhotbah-pengkhotbah tidak bertanggung jawab, teman-teman saya pendeta di luar sana yang nakal untuk mengambil keuntungan dirinya sendiri. Mau bahasa Batak nak ngait tungadol. Kalau yang nggak tahu nanti tanyalah sama yang tahu ya Manginang ya. Kalau saya terangin panjang sekali. Nah, dikatakan tadi ya, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan maka kamu akan menerimanya gitu ya. Lalu saya mau bertanya sama kita Manginang. Apakah kita pernah berdoa dengan penuh kepercayaan meradu tari luilu hita martangiang? Aledang dapot. Ya do? Ya? Ya. Berarti bargabus do firman Tuhan non. Bohong. Itu kan? Ima. Itulah kalau firman Tuhan itu dicabut dari akarnya, akhirnya terjadi kesesatan. Jangan. Firman Tuhan gak boleh dicabut dari akarnya Manginang. Dia harus sesuai dengan konteksnya. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan ini? Gitu ya. Nah maka dari itu saya mau sampaikan Manginang betul-betul hati-hati. Karena kita hidup di era modern ya. Ada YouTube, TikTok, apalagi kita senang dengan pendeta-pendeta yang penuh karisma memberikan khotbah begitu ya. Ganteng lagi dia, dak sopan di tamunan ngabirong mok roa mangulung se. Ya, di sana jelas lebih menyenangkan ya, ganteng sekali itu pendeta-pendeta itu ya. Tapi mohon maaf saya mau sampaikan, firman Tuhan betul-betul harus dimengerti dengan konteksnya sehingga kita nggak salah mengertinya. Ini contohnya tadi ya, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Banyak di antara kita yang sudah berdoa dengan penuh iman tapi tidak menerimanya karena ada konteksnya ya. Ini contohnya saya kasih gambaran. Karena ini khotbah pertama, kupa gajang-gajang jami takwa menang dah. Ibu kamu udah bebemunah. Daung, ayang gopar Sumbersari, opak tahu pitu bulan hamirap di Sumbersari kan. Ngai bawa tuh ya, anggopar di tanah do marjamita, iko mangalang bobo do unang modoh-hodok ate. Jadi contoh begini ya Manginang ya, sekali waktu di HKBP Sumbersari ada jemaat, saya nggak perlu sebut namanya. Dia ajak saya ke rumah mode yang di jalan apa itu ya? Setia Budi betul Inang ya. Jadi waktu itu masa Natal Desember. Abang Pardita, ambil semua yang mau kau ambil, saya bayar, katanya kan. Pertanyaan Manginang. Contoh ya, contohnya di sampingnya itu ada dealer Honda mobil. Kalau yang saya ambil kunci CR-V, kira-kira dibayar nggak sama Mang itu? Kira-kira dibayar nggak? Hah? Enggak. Ya kali, kenapa nggak dibayar? Karena konteksnya adalah rumah mode. Ya kali gue keluar dari rumah mode ngambil kunci CR-V, amang aku ini aja lah. Dibayar nggak? Enggak. Karena konteksnya adalah rumah mode. Dan benar ketika saya ambil yang saya mau dan saya suka, dibayar sama Mang itu dari rumah mode, bukan dari dealer Honda. Gitu ya Mang ya. Maka itu yang saya sampaikan, hati-hati. Nah ketika saya menyampaikan firman Tuhan melalui khotbah, melalui pengajaran, melalui pembicaraan hari-hari, banyak sekali orang yang tidak suka sama saya Mang Inang. Padahal kalau di Reformanda saya akan melayani sekian lama. Kalau Amang dan Inang benci, tidak suka sama saya, ini kan persoalan kan gitu. Jadi oleh karena itu saya sampaikan sekali lagi, kalau ada dari khotbah saya yang tidak berkenan di hati Amang dan Inang, buat kamu bibelmu, hubua bibelhu, makatai kita sambil minum kopi. Setuju? Amin. Nah yang berikutnya Mang Inang, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kan ini hati-hati ya Mang Inang ya. Karena kita memang diberikan Tuhan akal budi dan iman juga untuk menghakimi. Tetapi hakim yang mana? Tunggu dulu gitu kan. Orang tua contoh. Ibereng mak ya anak kota, ibereng kamu mau ya anak kota contoh. Siak kangen do sipai dua, berantem. Lalu kita bilang, kaunya abang yang salah atau kaunya dek yang salah. Itu kan menghakimi ya Mang Inang. Pertanyaan, boleh nggak? Boleh.
Itu tugas orang tua mendidik anak-anaknya. Orang tua harus mengajari, menghukum, menghakimi anak-anaknya supaya benar. Sekali waktu Amang Inang, ada seorang terpidana mati. Ini kisahnya di luar negeri. Saya nggak tahu benar atau enggak, tapi istilahnya ya untuk gambaran lah bagi kita. Dia diterpidana mati karena kasus narkoba dan pembunuhan. Lalu biasanya di luar negeri katanya kalau udah terpidana mati dia akan ditanya, apa permintaan terakhirmu, katanya begitu. Lalu dia minta, saya ingin bertemu dengan mama saya, katanya. Lalu dikabulkan permintaannya, mamanya datang ke penjara, lalu mamanya nangis-nangis, kenapa kau kayak gini Amang, mana tuh sama saya. Roma nyon terpidana mati on anak naon, aku seperti ini itu karena kau, katanya. Kenapa? Kau ingat ketika saya kecil, ketika saya berantem dengan teman saya, lalu orang tuanya datang ke rumah, apa yang kau lakukan? Orang tua kawanku itu yang kau marahi, bukan aku. Ingat kau waktu aku SMP, aku mencuri barang di warung, lalu datang tukang warungnya ke rumah untuk apa? Meminta pertanggungjawaban. Bukan aku yang kau marahi, tapi tukang warungnya itu yang kau marahi. Ingat waktu aku melakukan ini, itu dan segala macam gitu ya. Bukan aku yang kau marahi, justru aku kau bela terus. Itu sebabnya aku tidak tahu mana benar, mana salah. Itu akhirnya aku menjadi seperti sekarang ini, terpidana mati katanya kan. Nah dari situ Amang Inang kita perlu tahu bahwa hukuman adalah wujud kasih sayang orang tua kepada anak itu. Jadi bagi kita orang tua jangan segan menghukum anaknya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, sampai kepada gereja. Di gereja kita kan ada namanya RPP ya Bang Inang ya, Ruhut Parmahanio Pamicangon. Hero tahe makuling RPP di gereja ta? Ya? Anggo nagabe pidda huria alani RPP? Daong? Adong? Deba daong ate. Oh lo Amang ini deba daong. Oh lo biasa doi. Ketika kita salah, lalu gereja hukum kita, itu adalah tanda gereja mengasihi kita. 3 tanda gereja yang benar menurut konfesi HKBP. Yang pertama adalah ketika firman Tuhan diberitakan dengan murni. Adong goi botohamu, adok parjamita manang hamia kapat di tahun memberitakan firman Tuhan tidak murni. Banyak Amang Inang, apalagi di YouTube mulai dah, hati-hati dah. Saudara-saudara, berikan persembahan kepada Tuhan, maka engkau akan diberkati. Tohodoi ikut jolo taleo pelean asa di pasu-pasu hita. Hati-hati dah. Berikan hamulateon kepada hamba Tuhan supaya engkau diberkati. Au padita munaon, lo mau doroh aku majalo hamulateon dah. Siak gelar hupe nga STH si jalo tu pak hamulateon. Tapi ikut di dalam nado, kalau tidak di jalannya dangolu dah. Sarupa dodohot tamu. Contoh adong go isok kita guru, dokter, mungkin pengusaha gitu ya. Yang go sudalan nah. Olo hamu majaloi. Ima ikon songni do ikon dangulu hita. Ima halak Kristen kan. Itu dah. Sekali waktu Amang Inang. Saya kan sekarang masih muda. Dulu waktu kejadian ini itu lebih muda lagi dari sekarang. Saya punya pengalaman begini. Ya namanya masih muda banyak apalah gitu ya. Pembiasaan, pembelajaran. Sekali waktu saya ada jemaat yang kasih hamulateon sama saya. Saya tolak. Sebenarnya sering tapi sekali waktu ini yang kena aja lah gitu ya, yang tepat. Jadi setelah saya tolak, ada pendeta senior yang melihat itu. Besoknya saya dipanggil, Anggia Roson. Ahamang, basa tolah homu si lehon-lehon ni ruasi natuari. Ada ngatong amang, kita kan pendeta harus melayani dengan tulus, begono. Biasa lah masih muda begitu ya. Begitu katanya.
akaruasi di pasu-pasu marhite ulaonna. Dia kana mar 33 mangomo. Ya dong hita par 33 manuhor barang 3.000 dungi tagadis 3.000? Tidak ada. Tagadis mah 5.000, asa dong untung na 2.000 contoh. Siani mah hita terpasu-pasu, betul? Betul. Dia ke pengacara. Lamu gudang akan namar kasus, lamu gudang kepenga. Gitu kan? Apalagi tukang gali kubur. Lam gudang namording, lam gudang rezekina, itu kan? Jadi orang tukang gali kubur, oh itu senang tuh kalau ada yang mati tuh, ya kan? Tapi bukan berarti dia mendoakan supaya semua orang mati, tidak. Tetapi itulah cara Tuhan berbeda-beda memberikan rezeki kepada kita. Jadi tuh hita kapan dita ina amangon, sianido. Apalagi dah di hita halak Batak ada falsafah namanya, hacit mula mangido, ukacita mula mangalean. Artinya kalau saya minta nih, amang minta lah gitu, nggak dikasih sakit hati. Tapi lebih sakit ketika saya memberi, tapi tidak diterima. Tohodi dah, tohodi, gitu kan. Nah tetapi persoalannya banyak orang-orang seperti saya, pendeta-pendeta pengkhotbah di luar sana, yang ya asa nggak itu ngadol, asa supaya datang kepada dirinya, apapun dia katakan. Asa tarpasu-pasu ngolum. Iko leono mudo hamulate tu padita ina. Amang siat dia itu bahaya mangina. Hati-hati dah. Itu selalu penekanan bahwa hati-hati. Kembali. Tiga ciri gereja yang benar menurut konfesi HKBP. Satu, ketika firman Tuhan dengan murni diberitakan. Yang kedua, ketika sakramen yang dua itu dijalankan dengan benar. Sakramen di HKBP ada dua. Yang pertama adalah apa Bang Nan? Baptisan kudus. Yang kedua? Mate biau. Dak tahu tonongi? Perjamuan kudus. Gitu. Ketika itu dijalankan dengan benar, maka gereja ini adalah gereja yang benar. Dan yang terakhir adalah ketika hukum gerejawi dijalankan dengan benar. Salah harus dihukum. Mungkin ada ya, kita senang gitu ya dengan gereja-gereja yang tanpa aturan. Mau dia udah hamil dulu kek, ya nggak apa-apa, tetap diberkati. Kita kan mengasihi. Amanginang gereja kita dahsyat loh. Gereja kita mengasihi dengan aturan. Orang tua yang benar juga itu mengasihi dengan aturan. Molodang maratur tabada danahi sohasea itu jualannya hari. Neng manoton di mana dari pagi sampai malam manoton terus nggak apa-apa nak, mama mengasihimu. Neng yalang imana ka jajan-jajan cilok na di luar pakai saus-saus ahai. Nggak apa-apa nak, makan aja, mama mengasihimu. Soni do? Tidak. Gereja kita dahsyat, mengasihi umatnya dengan aturan. Sehingga kita teratur. Oh lu dah bah, mau lu di RPP dah bah, pailah hodui innahita do kan. Tunggu dulu. Abang Inang, kenapa harus masuk tikting? Impactnya besar untuk pertobatan banyak orang. Contoh, anakku dua contoh, anak beseda dua. Manakku siakangan, dungi huli bas pakna, pakai sapu lidi, dak pakai bau sida mengenang dah, sotong ponggol lah teh. Ya bisa marah sama anak, tapi kita harus tahu batasan-batasannya. Ya, saya libas. Dungi Roma anakku siap pudan di koma contoh kan. Kalau nyuri rupanya dihajar bapak ya. Ujungnya, saya nggak mau lah nyuri, nanti dihajar bapak kalau ketahuan. Ini ada kan? Tikting. Oh, molo hamil di luar nikah istilahnya ya. Bolo biasanya ditikting seorang dina sotekina, ina kan? Tapi tahu kan seorang dina sotekina, alai bolo udah setuju dah bah. Ditikina dodak danahi seorang, maba ini dodang ditikina, ma. Hati-hati dah, kenapa so bulung dah? Anggo seorang ini ditikina dong. Oh ternyata kalau begitu MBA, Married by Accident, oh ya kena RPP ya, malu ya. Oh aku juga nggak mau lah, kan gitu kan. Jadi impactnya besar terhadap kita semua. Maka ketika terjadi penghukuman oleh gereja, bahagialah kita. Kenapa? Karena gereja mengasihi kita. Tuhan juga begitu kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel salah, Tuhan hukum kok. Kan gitu kan. Nah itulah Mang Inang ya. Jadi hati-hati dalam mengerti firman Tuhan. Jadi kata menghakimi, dia boleh dilakukan ketika memiliki dasar. RPP dilakukan oleh gereja, itu kan melalui prosedur, ada aturannya. Melalui RPP dan buku aturan huria kan.
Atau seorang hakim memutuskan si A penjara 5 tahun dan denda sekian juta. Itu kan ada undang-undangnya, KUHP, ya kan? Itu dasarnya. Tetapi persoalannya begini, Mang Inang. Yang nggak boleh menghakimi, yang tidak boleh adalah contoh. Waktu itu di HKBP Sumbersari ada caleg. Kita baru lewat di masa-masa kampanye caleg-caleg, ya kan? Banyak sekali. Dia datang dari Medan, bukan jemaat Bandung itu, bukan jemaat Sumbersari. Dia datang dari Medan, umurnya 28 tahun. Masih 28 tahun sudah jadi caleg, dahsyat. Nah di situ banyak orang yang, ngapain itu, nggak layak itu, masih muda itu. Ngapain itu, tidak pantas itu. Persoalannya, KPU sudah memperbolehkan dia menjadi caleg. Lalu saya mengatakan dia tidak pantas. Pertimbangan apa yang saya pakai? Maka yang saya pakai adalah pertimbangan diri sendiri. Nah ketika saya memakai pertimbangan diri sendiri, itu yang tidak boleh. Menghakimi sedemikian yang tidak boleh. Daku woto, hian, adok kedo dison siak kita, naolo manguhum-uhumi si songoni, contoh. Adok kedo caleg ta iso tahe manginang. Adong, monang do? Daung, sayang na wah. Ini kita harus jelas ya Mang Inang ya. Saya benar-benar perlukan ini di kita semua. Ay molo gabe caleg sian ruas tahun, bangga do hita? Bangga do dah. Holat sekedar kenal butipe, contoh. Nian, calekan, anggota dewanan, molo monang kan. Dong asa garijaku di do, Pak. Molo mar minggu saya sapikku dui. Holat ini pengen bangga hita kan? Apalagi mak contoh haduan, kita mau bangun gereja ini lebih hebat lagi, 5 lantai, pakai eskalator, pakai lift. Ada dia untuk mengurus perizinan di pemerintahan. Bangga dohita muladong Jenderal TNI, Jenderal Polisi Republik Indonesia di huriat tahun, bangga doda. Tapi banyak sekali kita yang, terahap loh, jenderal-jenderal naik innahita. Itu merusak Mang Inang, mohon maaf lah. Itu menghakimi yang gak perlu itu, benar. Jangan menghakimi supaya engkau jangan, kita nggak suka kan, kita nggak suka dihakimi ya Mang Inang. Ada orang memberi persembahan gitu ya melalui pembangunan sekian puluh juta, lalu kita bilang, paling sian korupsi. Pertanyaan, molo hita nama ngaliani sisa 10 juta contoh, dungi adong na nyinyir di luaran, lo mau dorohata? Tidak, sama orang itu juga nggak suka. Molo hita nang caleg contoh na dungi Roma dong atas gerejaon. Pak bilak kok doisi. Seheran nong cako hian di mana? Lo mau doro hata mulai macalek kita dibayar si songoni? Tidak, sama. Orang juga nggak mau. Maka jangan menghakimi ya Mang Inang. Molo songon audak ku boto dang peternak sigurap pangau. Kepiting. Saya bukan peternak kepiting. Tetapi katanya kepiting itu perilakunya begitu. Kalau dia dimasukkan ke ember, ada kepiting yang mau meloloskan diri, manjat ke atas, itu rodongan nau ditarik Pak turun, unang-arong naik. Nah ini persoalan kan, kalau perilaku itu kita pelihara di gereja ini, itu persoalan. Apalagi secara psikologis kita sering begini Mang Inang, kita suka nyubitin orang, tapi dong digotin kita, hotong lah sana. Kita nggak suka dicubit, tapi kita suka nyubit. Kita suka menghina orang, tapi kita tidak suka dihina. Kita suka memfitnah orang, tapi kita nggak suka difitnah. Itu menghakimi ya Mang Inang. Maka jangan, stop. Jangan dilanjutkan perilaku seperti itu. Kalauan. Alai yakin doau anggor ruas di reformanda. Tidak ada yang seperti itu. Enggak ada Mang Inang kan? Enggak ada lah, enggak ada yang mau ngaku. Tetapi kita perlu. Firman Tuhan memperbaharui kita Mang Inang dah. Kita harus terperbaharui terus menerus. Yang lalu biarlah berlalu, hari depan kita cari yang penuh harapan. Ikon itu dah. Tapareahi nau muli. Yang lalu biarlah berlalu, molongah atau ulah ya sudahlah. Tapi jangan lagi. Jangan pernah menghakimi sesama kita dengan nilai kita sendiri, dengan pengetahuan kita sendiri, jangan. Boleh kok guru mengatakan bahwa ini nggak boleh lulus ini anaknya. Kenapa? Karena dia punya standar gitu ya, yang diberlakukan oleh sekolah atau pemerintah. Nah kalau kita menjudge itu ya, menilai-nilai, menghakimi orang lain dengan standar kita, jangan Mang Inang. Kita nggak suka dihakimi, jangan menghakimi. Ya, itu tentang menghakimi ya Mang Inang dah. Lalu tentang ayat yang ke-6, ini bagian yang kedua. Ini betul-betul keras sekali kata-kata Tuhan Yesus ya. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu.
Eh, Anjing dan babi itu digambarkan sebagai orang bebal Amang Inang. Dan barang kudus atau mutiara tadi itu digambarkan sebagai Injil atau firman Tuhan. Yang mau saya sampaikan begini. Ketika kita melihat ada orang yang salah, maka itu tugas kita untuk mengajarinya, memberitakan firman Tuhan kepadanya. Jangan diam Amang Inang. Karena kalau orang baik diam, kejahatan akan semakin merajalela. Tapi kita kan sering pakai falsafah orang Batak yang mengatakan sisogo do madok nasi tong. Kita nggak mau jadi sisogo. Kita maunya jadi orang baik. Tapi kita lupa orang Kristen tidak bertugas untuk menjadi orang baik. Orang Kristen bertugas untuk menjadi orang benar. Contoh saya, Amang Inang contoh. Ketika anak saya contoh pengen makan jajan bakso-bakso cuanki itu ya, yang dengan saus-saus yang murah itu. Oh itu saya larang Amang Inang. Lalu mungkin dia berpikir bahwa ih jahat kali bapak ini, terserah mau lu bilang jahat kayak terserah. Yang pasti saya dengan kasih mau memberikan yang terbaik untukmu. Ikonido, ima orang benar. Tapi orang baik, Pak mau cuanki belilah nak, pakai saus ya Pak, pakai lah nak, iya nggak apa-apa, yang penting senang hatimu. Baik Bapak kan, iya Bapak baik. Nak. Kita sering sekali ingin untuk menjadi pujian yang sia-sia kan. Daumai syak kita mangnang dah, daumai. Ya. Jadi tugas kita Mang Inang itu memberitakannya, memberitakan. Mula dong dongat tanah salah. Iko pasahato tadohata tuh sih, sotung tapasobu dah. Alai kalau dia tidak mau lagi dengar, neng lomon atau ya terserah. Tugas kita sudah selesai. Ya, seperti kata firman Tuhan di Yeskiel kan. Yeskiel 33 gitu ya, ayat 8 sampai 9. Jika ada orang berdosa yang ingin aku tegur, tegurlah. Kalau kau tidak tegur itu, dia akan mati dengan dosanya dan ikut tunggu kusyako mudarna. Aku akan meminta pertanggungjawaban tentang dia kepadamu. Gitu. Maka dari itu Amang Inang, molo adok tai dan salah tategor. Ale molo duk tategor tetapi bana si songoni ya sudah biar saja. Nggak saya tugas kita sudah selesai. Gitu. Di namar jami tau peau hupas satu hita, molo so cocok di rohamu dak porsiahamu, yang penting tugas saya sudah selesai. Selebihnya Amang dan Inang sama Tuhan kan, saya sudah selesai sama Tuhan. Itu. Maka saya nggak minta Amang dan Inang harus percaya dengan apa yang saya sampaikan, enggak, bebas aja masing-masing. Tetapi kalau mau bersama, ayo, gitu. Kita bersama-sama mengerti firman Tuhan. Nah, yang terakhir Amang Inang, dan ini yang paling lama, dan ini biasanya yang sering menjadi persoalan dalam khotbah. Matius 7 ayat 11, Matius 7 ayat 7 sampai 11 ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amang Inang gini. Ketika kita berdoa sama Tuhan, meminta, jangan sampai ada di hati kita bahwa doaku yang kuminta itu harus itu yang terjadi. Jangan. Kenapa? Buat saya Mang Inang, induk segala doa adalah doa Bapa kami. Dan di dalam doa Bapa kami dikatakan, jadilah kehendakmu, rapi tamadok 2 ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti. Nah itu yang harusnya kita imani. Jadilah kehendakmu Tuhan, jangan kehendakku. Sama seperti lagu yang barusan kita nyanyikan sebelum khotbah ya. Jika jiwaku, terusnya, jangan rapi tamangat deho 2 ya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadi. Ikoni doha porsiota. Jadi kita berdoa bukan supaya kehendak kita terjadi. Atau siapa tahu ya, ada yang berpikir begini. Ya udahlah kalau begitu nggak usahlah berdoa. Kalau Tuhan taunya, nggak usahlah kita berdoa. Kalau harus kehendak Tuhan yang terjadi, nggak usahlah kita berdoa. Biasanya orang nyinyir gitu. Tapi kalau jemaat Reformanda nggak ada yang gitu Amang Inang kan? Nggak ada. Nggak, ini sedikit tambahan lagi Amang Inang. Kita buka Matius yang ke-6, pasal yang ke-8. Matius 7 yang kita bahas sekarang, Matius ke-6 kita mundur satu pasal, ayat yang ke-8. Saya nggak berkhotbah dari kata-kata saya sendiri, saya selalu berkhotbah dengan kata-kata Tuhan yang tertulis dalam Alkitab kita. Matius 6 pasal yang ke-8, nggak dapat kita Mang Inang? Ayo, rapi tamat jaha 2 ya. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Tuhan tahu apa yang kita perlukan sebelum kita berdoa, Mang Inang, sungguh. Tuhan tuh sedahsyat itu. Tapi persoalannya sering sekali kita jemaat memanusiakan Tuhan, bukan mentuhankan Tuhan gitu ya. Tuhan itu kita anggap sama seperti manusia.
Husuku maju hitana pungudisyo. Menurut Amang dan Inang, kalau Amang dan Inang minta dibelikan mobil sama saya, menurut Amang dan Inang, saya mampu nggak memberikan itu sama Amang dan Inang? Wah, songona mencerna do be. Molo hudok kodang mampu herana menghina padi tahun. Molo hudok mampu sok kepengnion. Nggak apa-apa, tenang aja, tidak ada sakit hati di antara kita. Jawablah dengan hati yang jujur. Kalau Amang dan Inang pengen minta mobil sama saya, menurut Amang dan Inang saya mampu nggak belikan? Enggak, las bohain dadang mampu au. Gajinya cuma 1 digit kok. Asing masuk kamu pegawai pemerintahan 2 digit kan? Marjut, pagohon juk roha itu kan? Itu dah. Saya nggak mampu Amang Inang. Makanya Amang dan Inang nggak minta sama saya tak? 4 tahun 7 bulan saya oke lah, kalau di sini masih 7 hari saya melayani di sini dah. Belum kenal-kenal amat sama Amang dan Inang. Di HKBP Sumbersari 4 tahun 7 bulan. Sekalipun selama 4 tahun 7 bulan gak ada jemaat HKBP Sumbersari, Amang Pardita tuh Horjo TV dia tidak pernah. Gak pernah benar. Ai di foto sok keping nyo nasi roha hola mak nyodo. Anggo hepe gak song. Gitu loh. Gak ada. Kenapa mereka gak minta? Karena mereka tidak percaya saya bisa memberikannya. Nah, ini persoalannya bagi kita yang tidak pernah berdoa. Ketika kita tidak berdoa artinya kita tidak percaya kepada Tuhan. Kan banyak gitu kita orang Kristen nih. Kita berdoa hanya 3 kali sehari. Makan pagi, makan siang, makan malam. Ada kita yang kayak gitu Amang Inang? Nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku. Nggak, artinya gini Amang Inang. Kalau memang ada, bertobatlah. Bertobatlah. Kita berdoa Amang Inang nggak perlu lipat tangan tutup mata Tuhan. Enggak. Saya punya cara pribadi, namanya doa nafas. Itu tapi gaya saya lah ya, nggak usah diikutin juga nggak apa-apa. Kalau ada contohnya, Amang datang dulu ke rumah, ada yang mau didoakan contohnya. Itu sepanjang jalan saya akan, Tuhan tolong Tuhan kasihani, Tuhan tolong kami Tuhan, jangan sampai saya salah ngomong nanti firman-Mu. Selama tadi juga persiapan mau berkhotbah di sini, landa marta yang dibagi rohku, Tuhan asih roham, sotuk salamat dokau, sotuk salamar zami tau, ago hapor siaun ni ruas ni huriam Tuhan, ipasahat totu, tuau, ditikyon, bedo dah, sangat salamat dok kan gitu ya. Jadi terus berdoa, terus. Kita mau ngomong sama suami, contoh, atau sama istri, atau sama anak, berdoa dulu dalam hati Amang Inang. Kita minta pertolongan dari Tuhan, gitu. Iya benar, Tuhan sudah tahu sebelum kita minta, Tuhan sudah tahu kok. Benar. Tapi tetap kita harus berdoa. Makanya di Matius 7 ayat 7 tadi, pasal kita, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi ketika kita ingin sesuatu, pertama minta dulu sama Tuhan, kedua cari caranya supaya dapat, ketiga ketok artinya sabar, paima dapat. Tapi jangan pernah ada step ketika kita pengen sesuatu langsung dikerjain. Enggak, berdoa dulu, laporan dulu. Sama seperti kita anak kepada orang tua, kita pengen apa ya? Pengen beli mainan gitu ya, contoh ada uangnya. Ngomong dulu kan, Pak aku mau beli mainan lah pakai uang tabunganku. Boleh enggak? Gitu kan? Habis setelah itu baru gitu loh. Jadi kita ngomong dulu sama Tuhan, Tuhan songonon. Baru habis itu cari, cari ketuk, minta dulu sama Tuhan. Tapi nggak boleh, ini satu kesatuan Amang Inang ya. Sotung Holland napar jolo, banyak begitu, mohon maaf. Pendeta-pendeta sekarang mengajarinya banyak yang aneh. Cukup dengan berdoa saja. Aduh ini bahaya Amang Inang, ini jahat ini, beneran. Istri saya sebelum di Bandung Timur di kantor pusat, sebelum di kantor pusat di Rantau Prapat Amang Inang, HKBP Tawar namanya. Sekali waktu mereka makan dengan Parhalado di rumah makan. Di samping meja mereka ada juga sekelompok yang sedang makan. Nah setelah lama baru diketahui gitu ya. Setelah diketahui baru saya ceritakan gitu ya. Ternyata ada seorang dari yang makan itu, dia punya sakit asam urat yang sudah parah dan darah tinggi. Tapi hasolomannya, sahidna, lomoni rohana itu tongseng kambing. Wah apalah maralohian udah sahid itu cipanganon dah. Tapi dia berdoa gitu ya.
Mereka yang satu meja itu menurut cerita yang saya dengarkan, dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang ada di tongseng kambing ini kami cabut. Biarlah hanya kesehatan. Begini pokoknya omel. Dungi dialang ma. Dung dialang sabas ma dihilala seorang rohana kan. Holak kabisi panganoni langsung manobo asam urat naik. Agoina. Itulah orang yang hanya berdoa saja. Amang inang contoh ya, saya sakit asam, ini contoh, saya nggak ada sakit asam lambung. Tapi contoh saya sakit asam lambung nih. Saya berdoa, Tuhan Yesus melalui darahmu Allah. Tapi sampai jam 11 saya nggak makan. Sembuh nggak asam lambungnya? Enggak, Tuhan nggak pernah bertentangan sama kosmik Amang Inang. Oh kalau soal itu nanti saya terangin deh. Kalau sekarang kepanjangan. Gitu. Jadi jangan sampai salah dalam berdoa. Jangan sampai salah Amang Inang. Kita berdoa hanya untuk show up. Memberitahukan, menunjukkan kepada Tuhan bahwa aku masih percaya padamu Tuhan. Tapi seperti doanya Tuhan Yesus yang di kayu salib kan. Tuhan, Bapa, dakku bawa bahasa Indonesia nak. Namun terbahen salpuhon mapanginumanon sianau. Alai unang malomoni rohaku, lomoni roham manasaut. Dia nggak mau secara kemanusiaan, Yesus nggak mau dibunuh Amang Inang, nggak mau mati disalib. Tapi di ketakutannya itu, kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Maka ketika kita meminta, pengen punya keturunan, pengen punya pasangan hidup, pengen punya pekerjaan, pengen punya kenaikan pangkat, pengen punya cucu, dan lain sebagainya lah pengharapan kita satu persatu. Katakan seperti yang Yesus katakan. Tuhan kalau boleh kayak ginilah, tapi jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah yang jadi. Lalu mungkin ada Amang dan Inang berpikir bahwa hoatok padita mokko lastorus roham dan adok persoalan di ngolum. Mungkin begitu pandangan Amang dan Inang. Amang Inang, unang alam mau kau, holana mekel terus, iri puhamu holana lasti rohaku, holana lasti roha terus di ngoluku daung dah. Kalau saya ceritakan pergumulan saya sekarang, kita nanti jangan-jangan nangis bareng di sini loh. Itulah artinya semua kita kan punya persoalan kan. Itu dah. Ujihamu maju dah, ujihamu jodah. Berek kamu jotu kiri, tu kanan, bohini dongata di pudi. Berek kamu maju, berek kamu maju. Bereng jo tes jo. Asa upah buah. Berek jo nai lebuk tai, bereng jo bohinai. Ngai berek kamu? Nggak. Ida ma. Dongat tai na sambil senyumi na keningan. Gudang go masalah nih. Toho do Amang Inang? Daku mau teman hola lasti roha do di ngolum? Dao. Apalagi aka lansia teh aka inahana. Isi do hala Inang hala Amang naung marumur digijang di ono pulu. Martudu majo. Ugu sek gudang. Suku-sukun di hamu aka naung digijang di ono pulu. Gudang go pergumulan muna di ngolum muna Amang Inang? Gudang do manang apa ada gudak kian? Apa ada gudak kian do kan? Tapi pertanyaan, kenapa meskipun banyak pergumulan dalam hidupmu, kenapa engkau masih setia sampai sekarang? Karena Tuhan, kan itu kan? Boy duda. Hidup banyak teh dehon di kidung jemaat. Suka duka dipakai. Rapi tamang dehon dua ya. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikan. Jadi ketika engkau bersuka cita, ketika engkau bergumul, berduka cita, Tuhan pakai itu untuk kebaikan kita semua. Nggak ada di lagu itu dikatakan suka saja atau suka doang dipakainya. Enggak. Suka duka. Kenapa Amang dan Inang yang sudah umur 60 tahun ke atas, yang sudah begitu banyak mengalami kepahitan dan sukacita juga tentunya. Ya kan? Karena kita rasakan kesakitan yang kita lewati, itu seizin Tuhan dan itu memberikan kebaikan kepada kita. Amin? Iya. Maka bagi kita yang menderita sekarang jangan anggap bahwa on nama au nama na paling porsuk portibio. Janganlah, lihat aja samping kita. Mardalak kita keluar siat jabu, mau lagi porsuk kita hilala. Mardalak kita keluar siat. Hola pajupang dok jolma itor bereng ma. Oh ini juga pasti ada masalahnya. Enjoy. Nikmati penderitaanmu.
Kita punya salib kita masing-masing, Amang Inang. Kita punya salib kita masing-masing. Ada kok yang salibnya adalah sampai udah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun berumah tangga tidak punya anak. Ada yang memikul salib itu. Tapi ada juga yang memikul salib, dia punya anak. Tapi anaknya bolak-balik masuk penjara. Ada yang memikul salib itu. Jadi kita punya salib kita masing-masing. Kita sudah usahakan yang terbaik, tetapi tetap menderita. Nikmatilah penderitaanmu. Sama seperti Yesus yang menikmati penderitaannya. Sampai akhirnya dia di kayu salib dan mati. Ketika dia mengakhiri, dia mati dan dia akan dibangkitkan. Kita juga begitu. Kalau kita berhasil sampai mati menahan salib itu dan tetap percaya kepada Tuhan, kita juga akan dibangkitkan. Maka bertahanlah, Mang Inang. Unang merasa hamuna porsu iportibion, janganlah. Saya juga porsuk kok. Kita juga sama kan porsuk kan. Kita nikmati aja lah dalam Yesus kan. Amin. Kita kuat, kita mampu, kita bisa. Nah, oleh karena itu, Mang Inang, seperti dikatakan topik minggu tadi ya, setiap orang yang meminta menerima. Tapi hati-hati ya, ketika dia meminta, dia menerima itu pasti. Tapi menerima apa? Bukan menerima sesuai kehendaknya, menerima sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadilah orang-orang yang percaya, yang tetap berdoa kepada Tuhan, dan jadilah tetap orang yang setia sampai mati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk minggu hari ini. Mana Tuhan menyertai kami dari minggu yang lalu sampai minggu hari ini. Kami boleh berkumpul di gereja-Mu, bersekutu untuk mendengarkan firman-Mu, belajar dari firman-Mu. Untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami senantiasa untuk menjadi orang-orang yang berdoa kepada Tuhan. Ajari kami ketika kami berdoa, sehingga ketika kami berdoa, seperti doa yang diajarkan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jangan kehendak kami yang terjadi di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir pada saat ini. Jikalau ada di antara kami yang sedang bergumul, baik karena sakit penyakit, baik karena ekonomi, baik karena hubungan antara suami dengan istri, baik karena hubungan antara orang tua dengan anak, atau dengan kakak beradik, atau dengan tetangga, teman kerja, atau apapun Tuhan pergumulan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang kuatkan kami, dan Tuhan yang melepaskan kami dari setiap pergumulan itu. Dan jikalau ada di antara kami Tuhan yang sedang memiliki cita-cita ke depan, baik itu jabatan, pekerjaan, pasangan hidup, keturunan, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Apapun pengharapan kami ke depan juga kami letakkan di dalam tangan-Mu, supaya pada waktu Tuhan kami akan berolehnya dan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, inilah doa kami yang kami sampaikan dengan pengantara Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.